Kalau di F1 kita udah tahu siapa juara dunianya dari awal musim, atau bahkan pas musim belum dimulai. Nggak ada pesaing kuat bagi seorang Max Verstappen dan tim Red Bull kalau di F1. Tapi di WEC beda. Walaupun kita sebenarnya nggak bisa bandingin antara F1 sama WEC, karena keduanya itu beda jumlah balapannya, beda juga persaingannya. FIA World Endurance Championship atau WEC tahun 2023 tinggal sisa satu balapan lagi, yaitu 8 Hours of Bahrain yang akan berlangsung tanggal 4 November atau hari ini. Balapan akan digelar di sirkuit Sakhir Bahrain yang biasa dipakai F1 juga. Balapan ini bakalan seru banget karena bakalan jadi tempat penentuan siapa juara dunia WEC tahun 2023 antara Toyota atau Ferrari. Mobil Toyota nomor 8 memimpin klasmen dengan 133 poin, Toyota nomor 7 118 poin, Ferrari nomor 51 102 poin, dan Ferrari nomor 50 97 poin. Yang intinya jarak antara peringkat pertama sampai keempat itu 36 poin. Kalau kalian nggak tahu, di WEC kalau balapannya 8 jam itu kalau menang dapat 38 poin. Itulah kenapa Ferrari nomor 50 walaupun jaraknya 36 poin tapi masih bisa juara dunia kalau bisa menang. Dan dua mobil Toyota sama Ferrari satu lagi nggak dapat poin, jadi nanti unggul 2 poin dan jadi juara dunia. Walaupun kayaknya bakal nggak juara dunia juga sih, susah kalau Ferrari mah. Jadi intinya di WEC kalau balapannya 6 jam, kalau menang poinnya 25, kalau 8 jam itu 38 poin, dan kalau 24 jam itu 50 poin. Untuk zona poin cuma sampai posisi 10. Paham nggak sampai sini? Paham kan? Sebelumnya aku mau cerita dulu gimana perjalanan WEC tahun 2023 berjalan, khususnya ya Ferrari sama Toyota yang sampai sekarang masih ada peluang juara dunia. WEC musim 2023 dimulai dengan masuknya beberapa pabrikan mobil kayak Ferrari, Porsche, Cadillac, dan beberapa pabrikan lain. Dengan masuknya banyak pabrikan itu bikin Toyota jadi punya saingan, karena selama 5 tahun sejak tahun 2018 Toyota dominan banget. Dan di tahun 2023 Toyota akhirnya dapat saingan, salah satunya dari Ferrari. Walaupun secara overall Toyota masih dominan, tapi setidaknya ada perlawanan lah. Dari seri pertama sampai ke-6 kemarin di Fuji, Toyota meraih 5 kemenangan. Dengan statistik Toyota nomor 7 menang 4 kali dan Toyota nomor 8 menang sekali pas balapan di Portimao. Secara peringkat, Toyota nomor 8 yang dikendarai Sebastian Buemi, Brandon Hartley, sama Ryo Hirakawa berada di puncak klasmen. Ini karena mereka konsisten dengan meraih 1 kemenangan, 4 kali finish kedua, dan 1 kali finish posisi ke-6. Sedangkan Toyota nomor 7 yang dikendarai sama Kamui Kobayashi, Mike Conway, sama Jose Maria Lopez, mereka emang menang balapan 4 kali. Tapi mereka nggak finish di Le Mans karena mobilnya kenapa gitu, aku juga kurang paham. Yang pastinya mobilnya mogok dan itu rugi banget. Kenapa? Karena di 24 Hour of Le Mans itu poinnya banyak. Jadi intinya walaupun Toyota nomor 7 menang 4 kali tapi juga kehilangan poin banyak di Le Mans. You have to try to start the engine, When I start the engine, car is not run at all. No chance to run. Di kubu Ferrari ini adalah tahun pertama mereka ikut kelas tertinggi ajang balap ketahanan dunia atau WEC. Karena di tahun-tahun sebelumnya Ferrari hanya ikut di kelas GT. Ikut untuk pertama kalinya sejak 50 tahun yang lalu, Ferrari langsung bisa menang di 24 Hour of Le Mans, mengalahkan Toyota. Adalah Ferrari nomor 51 yang dikendarai sama Antonio Giovinazzi, James Calado, sama Alessandro Pierguidi. Dengan Ferrari menang di Le Mans mungkin jadi hari bahagia buat jutaan fans motorsport di seluruh dunia, karena Ferrari ini udah melekat banget sama yang namanya motorsport. Menang di Le Mans, Ferrari nomor 51 dapat 50 poin dan itu bikin mereka tetap bisa bersaing sama Toyota. Terus siapa yang bakal juara dunia? Di sini jelas kalau Toyota lebih diunggulkan ketimbang Ferrari. Secara peringkat Toyota juga di atas Ferrari. Secara pengalaman, Toyota udah 5 kali juara dunia WEC, yaitu tahun 2014 dan 2018 sampai 2022. Kalau buat di kelas hypercar yang mulai tahun 2021, Toyota juga dominan banget karena emang nggak ada saingan. Cuma Toyota, Alpine, sama Glickenhaus yang ikut.
Jadi bisa dibilang Toyota nggak ada saingan sama sekali karena Toyota menang di semua balapan WEC tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 konsistensi dari Toyota juga masih gila-gilaan. Walaupun udah kedatangan saingan baru yaitu Peugeot dengan mobil Peugeot 9X8, Toyota cuma kalah sekali oleh Alpine di ronde pertama musim 2022 di Sebring. Habis itu semua balapan dimenangi sama Toyota sampai juara dunia lagi di tahun 2022. Masuk musim 2023, Toyota akhirnya dapat banyak saingan karena banyak pabrikan mobil yang join kelas hypercar dan beberapa tim-tim independen juga. Tapi itu nggak bikin dominasi Toyota berhenti. Toyota masih bisa meraih 5 kemenangan dari 6 balapan di musim 2023, setidaknya sampai video ini dibuat sebelum balapan terakhir di Bahrain nanti sore. Toyota cuma kalah sekali dari Ferrari di 24 Hours of Le Mans. Toyota ini secara tim, pembalap, mekanik, sampai orang-orang yang kerja di depan layar komputer itu gacor semua. Udah gitu konsisten lagi, karena beberapa balapan musim ini beberapa kali Toyota keteteran di awal balapan, tapi ujung-ujungnya menang juga karena strategi yang bagus sama mobil Toyota GR010 yang emang kenceng banget. Jadi wajar aja kalau pada akhirnya Toyota yang jadi juara dunia lagi. Kemudian kita ke Ferrari. Yap, Ferrari, tim kesayangan kita semua kalau di F1. Tapi Ferrari di WEC itu beda karena Ferrari di sini adalah Ferrari AF Corse, bukan si kuda ceria Ferrari kayak di F1. Musim 2023 adalah musim debut bagi Ferrari setelah 50 tahun gak ikut ajang balap ketahanan. Ferrari ikut WEC pakai mobil Ferrari 499P, dan kalau kalian ngikutin WEC pasti kalian tahu kalau Ferrari langsung dapat pole position di balapan pertama tahun 2023 di 100 Miles of Sebring. Ya walaupun pas balapan cuma dapat podium 3, tapi itu udah keren banget. Apalagi yang dilawan adalah dua mobil Toyota GR010 yang kenceng banget. Ferrari sebenarnya secara pace bisa banget buat bersaing lebih ketat sama Toyota, tapi mereka justru beberapa kali ngelakuin kesalahan konyol yang sebenarnya nggak perlu, dan itu bikin Ferrari kehilangan beberapa poin penting di championship. Di WEC karena balapannya sedikit, jadi bikin kesalahan di satu balapan itu efeknya berasa banget. Ya walaupun setiap balapan juga penting. Kalau secara personal aku lebih pengen Ferrari juara dunia, tapi juga tetap respect kalau ujung-ujungnya Toyota lagi yang juara dunia. Ya walaupun sulit kayaknya bagi Ferrari karena yang dilawan Toyota dengan skala dominasi serta konsistensinya. Tapi emang harus diakui kalau Toyota lebih punya peluang buat juara dunia lagi tahun ini. Sementara Ferrari bisa bersaing sampai balapan terakhir itu juga udah bagus, normal lah ya. Semalam di sesi kualifikasi, Toyota nomor 8 yang dikendarai Brandon Hartley berhasil dapat pole position. Kemudian ada Toyota nomor 7 di posisi kedua. Sementara Ferrari malahan cuma bisa dapat posisi 5 dan 6 di kualifikasi, kalah sama Cadillac dan Porsche di posisi 3 dan 4. Terima kasih bagi yang udah nonton, jangan lupa like kalau suka video ini, komen dan subscribe.